wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kali ini Bawaslu Kabupaten Kebumen kembali hadir bersama jelang berbuka puasa dalam agenda ngabuburit pengawasan. Pada sore hari ini kita akan bersama membahas tentang sebuah buku yang bertajuk dengan Refleksi Pengawasan Pemilu Serentak 2024 di Jawa Tengah. Telah hadir bersama kita Ketua dan sekaligus penulis buku Refleksi Pengawasan Pemilu Serentak 2024, Bapak Amin Yasir Esa. Berseri sekali Bapak hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Viva. Alhamdulillah sehat. Dan juga semoga teman-teman yang menyaksikan video kali ini dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Tak lupa juga bersama kita hadir ada Mas Lukman dan juga Mas Ariski. Gitu. Bagaimana kabarnya Mas Lukman dan Mas Ariski? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, dari Pak Amin silakan untuk menyapa para pemirsa sahabat Bawaslu. Baik, terima kasih Mbak Viva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Pada sahabat Bawaslu dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube Bawaslu Kebumen, semoga dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan sore hari ini kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kita sedang menunggu buka puasa Mbak Viva, Mas Lukman, Mas Rifki, dan juga pada rekan-rekan seluruhnya di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen, Mas Adi ini sudah mempersiapkan podcast begitu lama, dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih atas semuanya, dan kami juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa pada seluruh rekan-rekan Bawaslu Kabupaten Kota Jawa Tengah. Kemudian juga mungkin yang saat ini juga monitor dari pimpinan kami Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, beserta segenap seluruh sekretariat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa sampai dengan akhir bulan Ramadan ini. Begitu, terima kasih Mbak Viva. Baik, terima kasih Bapak atas sapaannya kepada seluruh pemirsa yang ada dimanapun berada. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kita bahas bersama ini Pak, ngobrol-ngobrol santai terkait refleksi pengawasan pemilu serentak 2024 di Jawa Tengah. Ini dibagi dulu ya Pak bukunya. Ini silakan Mas Lukman gitu. Jadi kalau dilihat secara deskriptif ini bukunya berisi puzzle ya. Ini ada puzzle-puzzle yang terpotong, mungkin dari sini menggambarkan bahwasannya di buku ini kita itu disajikan sebuah kompilasi cerita dari 35 kabupaten se-Jawa Tengah, benar begitu ya Pak? Kota, ya. Yang dimana penulisnya itu merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah juga gitu. Ya. Gitu. Untuk halamannya itu berisi sekitar 300 halaman. Secara covernya ini menarik nih Pak. Berisi puzzle, kemudian ada warnanya hitam putih, lalu judulnya on point di tengah seperti itu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, secara garis besar gambaran dari buku ini tuh menceritakan tentang apa? Mungkin dari sahabat Bawaslu ini penasaran gitu Pak. Monggo Bapak. Baik Mbak Viva, ini adalah buku yang sudah diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, di mana berjudul Refleksi Pengawasan Pemilu Serentak 2024 di Jawa Tengah. Kita paham bahwa pemilu itu kan agenda rutin Mbak Viva. Betul Pak. Agenda rutin dari negara kita sudah dijalankan 5 tahun sekali. Nah tentu dalam perjalanannya dari masa ke masa ini banyak dinamika yang terjadi, banyak hal yang terjadi. Ini adalah merupakan refleksi di mana kita Bawaslu itu adalah salah satu penyelenggara dalam pemilu, sehingga punya kewajiban untuk bisa berkontribusi dalam rangka untuk memberikan refleksi pemilu yang sudah dijalankan itu sebagai bahan evaluasi, di mana ini adalah perjalanan pengawasan pemilu 2024 yang panjang. Di sini direfleksikan di seluruh kabupaten kota yang berjumlah 35 ini ada kejadian-kejadian khusus
ada peristiwa-peristiwa menonjol yang ada di kabupaten kota yang kemudian ditulis oleh masing-masing ketua kabupaten kota, kemudian dikompilasikan dalam sebuah buku yang disebut diberi judul Refleksi Pengawasan Pemilu Serentak 2004 Jawa Tengah. Dan di sini pun dari isi buku ini dari Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah menguraikan tentang supervisi yang sudah dijalankan terhadap kabupaten kota, baik itu merekap terhadap temuan dan laporan, kemudian koordinasi, supervisi pada kabupaten kota, sehingga ini adalah sebuah refleksi potret perjalanan pemilu di 2024. Berarti ini buku ini merupakan potret dari segala tahapan ya Pak, dari pengawasan, kemudian pencegahan, sekaligus penindakan ya Pak. Yeah. Baik, Pak Amin kan di sini sebagai penulis nih Pak. Salah satu ya. Salah satu penulis dari buku ini. Boleh tahu Pak, bisa diceritakan kepada sahabat Bawaslu, Bapak menulis apa gitu, kejadian atau suatu potret apa yang terjadi di Kabupaten Kebumen? Ya, baik. Terima kasih Mbak Viva. Terkait dengan tulisan Bawaslu Kabupaten Kebumen yang coba saya tulis, di situ adalah kita kejadian menonjol yang di Kabupaten Kebumen pada saat itu di pemilu 2024 adalah ada pemungutan suara ulang, pemungutan suara ulang, di mana itu terjadi karena ada dua pemilih yang tidak menggunakan KTP elektronik. Terus menggunakan apa itu Pak? Menggunakan kartu KIS ya. Oh gitu. Jadi kartu identitas santri. Ya, itu ada dua pemilih. Kemudian memberikan suara di TPS 4 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanahan. Ya, sehingga atas kejadian tersebut dari kemarin pengawas TPS itu memberikan rekomendasi untuk melakukan PSU khusus di TPS 04. Jadi itu yang kami tulis, sehingga tulisan Bawaslu Kabupaten Kebumen itu berjudul Gunakan KIS PSU Terjadi. Nah ini kan pengalaman perjalanan dalam pemilu ya, yang semestinya kita tidak berharap, Bawaslu tidak berharap, KPU juga tidak berharap ada kejadian pemungutan suara ulang. Tapi ini kan ya pengalaman perjalanan pemilu itu terjadi, sehingga karena itu terjadi melanggar ketentuan Mbak, ya melanggar ketentuan di Undang-Undang Pemilu dan akhirnya dilakukan pemungutan suara ulang kayak gitu. Berarti kalau berarti itu secara segi administrasi ada ketentuan yang mana seharusnya menggunakan EKTP atau KTP ya Pak, tapi itu menggunakan KIS ya Pak? Ya. Jadi itu kan pemilih tidak terdaftar di DPT maupun DPTB. Ya, kemudian juga tidak memiliki KTP elektronik. Dia dalam mendaftar pada saat itu menggunakan kartu KIS ya, kartu identitas santri, karena memang yang bersangkutan ternyata belum rekaman. Nah, sehingga itu terjadi dan sampai memberikan suaranya di bilik suara tersebut, sehingga kita merekomendasikan untuk PSU kepada TPS 04. Demikian Mbak. Mungkin dari kejadian PSU ini kita bisa menyarankan kepada masyarakat gitu Pak, bagi yang usianya kurang dari 18 tahun atau yang sudah melampaui 18 tahun tapi belum memiliki KTP atau belum melakukan perekaman KTP, bisa segera melakukan rekaman KTP di kecamatan masing-masing gitu Pak. Itu kan sudah tersedia di kecamatan masing-masing gitu Pak, kecamatan setempat seperti itu. Ya, betul Mbak. Jadi memang pemilu itu kan daftar pemilih termasuk hal yang sangat urgent dalam pemilu ya. Jadi pemerintah kemudian penyelenggara ini memang harus gencar untuk melakukan sosialisasi pada warga masyarakat untuk bisa melakukan rekaman. Karena fasilitas kan sudah ada ya, di kecamatan juga ada, kemudian bahkan sekarang di Sdukcapil itu memberikan layanan tidak hanya di kantor, tapi bisa kalau nggak salah kemarin di alun-alun Mas ya. Di alun-alun ya. Dan itu memang sangat penting, sehingga kualitas pemilu ke depan ini terhadap daftar pemilih karena fasilitas yang diberikan pada masyarakat itu banyak, kita berharap ada kesadaran warga,
kesadaran masyarakat untuk bisa melakukan rekaman KTP elektronik. Sehingga hal-hal demikian ya, karena memang ini kan sebenarnya secara administrasi ini tidak bisa memenuhi, tapi secara material ya, material karena itu adalah warga negara punya hak ya, punya hak. Cuma itu karena dia tidak punya KTP elektronik sehingga tidak memenuhi ketentuan administratif yang ada di pemilu, sehingga itu bisa menyebabkan fatal, akhirnya dilakukan PSU. Kita berharap ini tidak terjadi lagi, ya, tidak terjadi lagi karena itu sebenarnya simpel kan ya, rekaman kan simpel Mbak. Kita datang ke kecamatan untuk melakukan rekaman, tapi itu adalah butuh kesadaran. Kalau sudah menginjak usia 17 tahun ke atas, sebaiknya memang itu segera untuk melakukan rekaman KTP elektronik. Baik, ini mungkin ada pertanyaan Pak dari Mas Ariski atau Mas Lukman. Ya, saya ada. Oh, ini dari Mas silakan. Ariski. Silakan Mas Ariski. Izin Pak, mau tanya Pak. Siap. Apa sih Pak harapan daripada penyusunan buku ini, yang mana juga sebagai mitigasi ya Pak, supaya tidak lagi terjadi PSU Pak, seperti kejadian kemarin di salah satu kecamatan di Tanan apa ya Pak, salah satu desa di Kecamatan Tanan itu kan terjadi PSU ya Pak. Ya. Nah, harapan apa sih Pak dari penyusunan buku ini supaya tidak terjadi lagi PSU ulang? Ya, baik, terima kasih Mas Rifki. Jadi adanya tulisan ini yang kemudian juga dikompilasi dalam satu buku di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kebumen ini, kami berharap catatan ya, ini catatan refleksi pemilu kita di 2024 ini di mana terjadi PSU tidak terjadi lagi. Jadi upaya yang perlu kita lakukan terhadap masyarakat, baik itu pemerintah, masyarakat sama-sama menyadarkan masyarakat untuk bisa melakukan rekaman KTP elektronik, sehingga warga yang sudah punya hak pilih nanti tidak punya halangan untuk bisa memberikan suaranya pada saat pemilu yang berikutnya. Dan buku ini adalah perjalanan potret pemilu 2024 untuk satu Jawa Tengah. Tentu karya pustaka ini berharap bisa memberikan sumbangsi baik itu pada pemerintah, penyelenggara maupun masyarakat, yang di situ ada hal-hal yang di situ menarik, kejadian-kejadian menonjol yang sekiranya itu bisa menjadi refleksi kita bersama, refleksi bagi kita semuanya sebagai penyelenggara pemilu ya di masa yang akan datang, sehingga kualitas daripada pemilu ini akan lebih baik, akan lebih berintegritas sesuai dengan harapan kita. Pemilu berjalan sesuai dengan asasnya, langsung, umum, jujur dan adil, berintegritas dan berkualitas. Begitu Mas Rifki. Ya. Pertanyaan yang cukup bagus. Sahabat Bawaslu yang penasaran ingin membaca buku ini, buku dengan judul Refleksi Pengawasan Pemilu Serentak 2024 di Jawa Tengah. Ini karena versi cetaknya terbatas, di era modern saat ini tentunya kita bisa mendapatkan dengan versi PDF-nya gitu. Bisa nggak sih Mas kita ngedapetin versi PDF-nya, itu bisa di-download atau enggak ya kira-kira? Oke. Baik, sahabat Bawaslu, untuk buku ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Wifa tadi, karena memang tercetak terbatas, kita bisa mendapatkannya dalam bentuk e-book. Bisa melalui website Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, link di bawah ini, atau di deskripsi, atau nanti kita sematkan di kolom komentar. Kemudian di website Bawaslu Kabupaten Kebumen juga bisa melalui e-library Bawaslu Republik Indonesia. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi buat sahabat Bawaslu yang penasaran bisa mendownload versi PDF-nya di link yang telah dijelaskan oleh Mas Lukman. Demikian sahabat Bawaslu, dengan lahirnya buku ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sekaligus bahan kajian agar kedepannya pemilu yang akan dilaksanakan lebih efektif dan lebih baik. Terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan podcast bersama kami, dan nantikan video kami selanjutnya. Bawaslu Kabupaten Kebumen mengucapkan Selamat berbuka puasa.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.